Salam, selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun berada. Kita akan mengikuti bacaan atau renungan pagi berjudul Pemuda Penganut Ajaran Miller yang kedua. Ayat yang terambil dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan bersangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu dihiburkanlah seorang yang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dan kata-kata sungguh menghibur. Kata-kata itu khususnya menjadi penghibur bagi Ellen Harmon yang masih muda. Penemuannya akan Tuhan sebagai orang tua yang penuh kasih sayang, memberikan energi untuk menyampaikan berita tentang kedatangan Kristus yang kedua, sehingga orang lain dapat mempersiapkan diri untuk peristiwa yang mengembirakan itu. Bertentangan dengan sifatnya yang pemalu, ia mulai berdoa di depan umum, berbagi dengan orang lain dalam pertemuan kelas metodis mengenai kepercayaannya pada kuasa penyelamatan Yesus dan kedatangannya yang segera. Dan ia juga memperoleh uang untuk membeli bahan cetakan guna menyebarkan doktrin Advent. Kegiatan terakhir sangat melelahkan baginya. Karena kesehatan yang buruk, ia melakukan tugasnya dengan duduk bersandar di tempat tidur untuk merajut kaos kaki dengan upah 25 sen sehari. Keyakinan yang sangat tulus tampak dalam setiap aspek kehidupannya. Keyakinannya itu menuntun banyak teman seusianya untuk beriman kepada Yesus. Tidak hanya Helen yang bersemangat untuk kebenaran Advent yang dikotbahkan oleh Miller, tetapi juga orang tua dan saudara kandungnya. Namun jemaat Metodis setempat yang mengajarkan bahwa Kristus tidak akan datang sampai berakhir di masa 1000 tahun kedamaian dan kelimpahan, tidak menghargai pergerakan ajaran tentang kedatangan Kristus yang segera. Akibatnya pada bulan September 1843, jemaat yang mengeluarkan keluarga Harmon dari keanggotaan gereja. Pengalaman mereka mencerminkan pengalaman banyak orang lain karena kaum penganut ajaran Miller akan kedatangan kedua. Di mana-mana menolak untuk tetap diam mengenai topik kedatangannya. Yesus kembali dalam waktu yang dekat. Ellen dan sebagian besar pengikut Miller lainnya tidak terlalu khawatir dengan pengusiran mereka dari berbagai denominasi. Bagaimanapun Yesus akan datang dalam beberapa bulan lagi, dan kemudian sebuah masalah mereka akan berakhir. Dengan harapan itu, para pengikut Miller terus berkumpul bersama untuk saling menguatkan satu sama lain. Yang dinubuatkan itu semakin mendekat. Sukacita memenuhi hati mereka, seperti yang kemudian dikatakan Ellen. Periode yang berlangsung pada tahun 1843 hingga 1844 adalah tahun yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Jika menengok ke belakang, kita menyadari bahwa orang-orang percaya itu keliru mengenai kedatangannya, tetapi mereka tidak salah tentang harapan itu sendiri. Harapan berkat dari kedatangan Yesus yang masih merupakan sukacita yang memenuhi hati kita
untuk melakukan persiapan untuk kedatangannya. Demikianlah saudara-saudara bacaan. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari yang indah ini dengan sukacita melalui kehadiran-Mu di dalam firman ini, kami merenungkan akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Begitupun juga kami ya Tuhan, memberkati kami. Biar kami seteru dengan kehendak-Mu, biar kami mempunyai pengharapan. Bila mana Engkau datang, kami akan diselamat. Memberkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin.